Kita berdoa malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia,
Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur padamu ya Tuhan, atas segala karunia-Mu. Sambutlah kami di hadapan-Mu, ya Tuhan, karena kasih-Mu. Puji syukur padamu ya Tuhan, yang memberi kami hidup baru. Kami bahagia karena menjadi tanda dan saksi cinta-Mu. Para suster, saudara-saudari yang terkasih, secara khusus pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita akan berdoa untuk keselamatan kekal Romo Paulus Herbert Henslock SCY yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Juga kita berdoa untuk Saudara Lawrence Kamil yang meninggal 19 Juli 2017. Semoga mereka berbahagia bersama dengan para kudus di surga, juga menjadi pendoa bagi kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Mari dengan rendah hati kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita. Kita akui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, melalui Yesus Kristus Putra-Mu Engkau telah mewahyukan diri kepada kami. Ajarilah kami untuk membuka diri pada kehadiran-Mu dan senantiasa bersyukur atas semua anugerah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian.
Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat. Tinggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menembus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau merenungkan, mungkin juga boleh mengingat tentang doa-doa kita. Apa yang paling khas dalam doa kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik? Yang paling khas dari doa-doa kita itu tentunya adalah syukur. Dan itu saya kira diajarkan kepada kita sejak kecil. Sepanjang apapun doa-doa permohonan kita, selalu misalnya akan diawali dengan doa syukur. Ya Bapa, kami bersyukur kehadirat-Mu dan sebagainya. Bersyukur itu sama dengan berterima kasih. Artinya apa yang kita terima, kita kasihkan kembali. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Jadi pertama-tama kita menyadari bagaimana Allah itu begitu baik terhadap hidup kita. Lalu yang kedua, catatan penting juga tentang doa, ucapan syukur ternyata juga merupakan ciri khas doa gereja. Misalnya dalam perayaan Ekaristi, hari ini yang kita rayakan. Seluruh perayaan Ekaristi itu kan isinya adalah rasa syukur gereja atas karya keselamatan Allah, atas penebusan yang memuncak dalam diri Yesus. Dalam Ekaristi ada bagian yang namanya doa syukur agung, itu nanti menjadi puncak dari perayaan Ekaristi. Lalu kalau kita perhatikan juga, nanti bisa dicek juga, dalam surat-surat Santo Paulus, itu seringkali diawali dan diakhiri dengan ungkapan kasih, terima kasih kepada Yesus. Misalnya, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi begitu penting bagaimana kita setiap kali belajar, berusaha untuk bersyukur, mensyukuri semua hal dalam kehidupan kita. Lalu yang menjadi pokok dan utama yang kita renungkan, hari ini Yesus sendiri yang mengajarkan itu. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus mengajari kita sebagai kepala itu untuk mengucap syukur juga untuk seluruh kehidupan kita. Yesus hadir dalam wajah sebagai anak dalam relasinya dengan Bapa. Maka mari kita merenungkan dengan sungguh juga bertanya, menyelidiki diri kita sendiri, apakah doa-doa harian kita, tetapi juga hidup kita sepenuhnya itu diwarnai dengan ucapan dan doa syukur atau belum? Sudah bisakah kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita? Kalau belum, mari kita berusaha untuk melatihnya setiap hari dengan sederhana. Lalu kalau rasa syukur itu menjadi penting, bagaimana kemudian kita belajar untuk mengucap syukur itu? Yesus mengajari kita hari ini untuk belajar menjadi kecil di hadapan Allah. Menjadi kecil bukan berarti kekanak-kanakan, tetapi membiarkan sekali lagi setiap saat Allah itu menuntun kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang terbuka untuk penyertaan dan penyelenggaran Allah.
tetapi juga sekaligus kehendak Allah dalam diri kita. Disitulah sebenarnya kita diajak untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Maka sebaliknya, doa Yesus ini juga sebenarnya menjadi teguran bagi kita yang seringkali menjadi pribadi yang sombong. Seperti yang kita renungkan dalam teks perikop kemarin itu. Orang sombong itu tegar, tengkuk, keras kepala, keras hatinya, tidak mau terbuka kepada Tuhan. Dan akhirnya juga sulit untuk bersyukur, tetapi juga menjadi pribadi yang susah, menyusahkan orang lain. Seringkali kita sombong, mengatur orang lain, marah tanpa perasaan, gampang kecewa, tidak mau menghormati orang lain. Dan banyak hal yang akhirnya kita menjadi batu sandungan. Bukan hanya sebenarnya, terutama bukan hanya kepada orang lain, tetapi dalam relasi kita dengan Allah. Maka mari hari ini kita belajar mengusahakan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dengan belajar untuk menjadi pribadi yang bersyukur, kecil di hadapan Allah, tetapi juga menjadi pribadi yang rendah hati. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini, semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah
surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Romo Paulus Herbert Henslock SCY dan juga Bapak Lawrence Kamil. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menguatkan kami melalui santapan Ekaristi ini. Semoga kami mampu memahami tanda-tanda kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami, agar kami pun dengan setia mengikutinya dalam peziarahan menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.